Okay, good afternoon, participants. I am delighted to welcome all of the respectful participants to the socialization of the IEEE HTB site project. HTB recognized that IEEE members worldwide face many challenges in their local communities. The starting point for a project should always be the need for the community, as proven through communication and engagement with local community groups and leaders. This year, HTB site Special Interest Group on Humanitarian Technology is accepting submission for IEEE member grassroots initiative that use technology to solve local community issues. Regarding to that case, we will socialize this initiative since it's over IEEE member a tremendous change to use their technical skills on their technical communities to assist IEEE members in advancing technology for mankind. To formally welcome us, let us hear from Profesor Gamantio as he gives his opening remarks. Kami persilakan kepada Pak Profesor Gamantio untuk memberikan sambutan. Okay, thank you, Adelia, for opening the event today. Terima kasih, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Tentunya juga selamat beribadah puasa bagi yang menjalankan. Jadi siang hari ini kita akan mencoba mendengarkan bersama-sama sosialisasi mengenai program Humanitarian Technology yang akan disampaikan oleh rekan-rekan dari IEEE Indonesia Section. Jadi dalam hal ini saya ingin menyampaikan terima kasih kepada tim HTOA, Humanitarian Technology and Outreach Activities Committee, IEEE Indonesia Section, yang terdiri dari Budian, Pak Hatma, dan Pak Indra. Dan tentunya juga terima kasih kepada semua Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk hadir, dan moga-moga nanti tidak sekedar hadir pada pertemuan ini, tapi nanti berlanjut mengajukan proposal dan melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat gitu ya, dengan dana dari IEEE Indonesia Section. Oke, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, yang akan nanti dijelaskan oleh para narasumber itu ya sebenarnya kayak pengabdian kepada masyarakat ya. Jadi kalau kita lihat lingkup aktivitas IEEE itu kan mirip-mirip dengan Tridharma perguruan tinggi ya. Jadi ada pendidikan, cukup banyak kegiatan education yang dilaksanakan oleh IEEE. Kemudian ada penelitian ya, jadi yang difasilitasi oleh IEEE dalam bentuk konferensi dan jurnal ya. Dan di Tridharma kita juga mengenal pengabdian masyarakat ya. Jadi pengabdian masyarakat yang kalau di KUM itu harus kenaikan pangkat itu harus muncul minimal 1 gitu ya. Nah ini justru di IEEE Indonesia Section atau dari IEEE ya itu disediakan dana yang cukup besar ya untuk melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat tersebut ya. Jadi di IEEE ada beberapa program yang pada dasarnya adalah pengabdian masyarakat dan sebenarnya sudah cukup sering diikuti oleh member IEEE di Indonesia. Tapi kalau menurut saya, menurut pengamatan yang kita lakukan dalam tahun-tahun kemarin masih kurang banyak. Jadi masih bisa ditingkatkan tingkat partisipasi dari member IEEE yang ada di Indonesia. Nah, program-program seperti seperti program yang dilaksanakan oleh atau diselenggarakan oleh Humanitarian Technology Board maupun SITE ya, SITE itu Special Interest Group in Humanitarian Technology, itu menyediakan dana yang cukup besar ya. Jadi sampai sekian ribu US dollar gitu ya. Dan kegiatan yang dilakukan di sini itu biasanya berupa aplikasi teknologi bagi masyarakat yang membutuhkan. Dan itu ya sangat cocok buat kita yang bekerja di bidang engineering. Nah, ada pula program yang lain yang juga diselenggarakan oleh Humanitarian Technology Board atau HTB yang bekerja sama dengan society. Jadi di dalam IEEE itu kan ada society ya, contohnya salah satunya yang kemudian tahun ini juga mau
menawarkan program pengabdian masyarakat adalah IEEE Communication Society ya. Jadi tahun ini ada program yang disponsori oleh Humanitarian Technology Board dan Communication Society yang bertema Internet for All. Nah, ini juga menarik. Jadi nanti moga-moga juga sempat dijelaskan oleh para narasumber dari IEEE Indonesia Section. Nah, harapan dari sosialisasi yang kita lakukan siang ini adalah makin banyaknya member IEEE maupun barangkali juga akan dibantu dengan dibantu oleh Bapak Ibu rekan-rekan yang lain yang barangkali belum member juga tidak masalah ya di Indonesia yang nantinya akan memanfaatkan dana pengabdian masyarakat dari IEEE. Jadi kalau kita lihat ini nanti statusnya adalah pengabdian masyarakat dengan dana internasional dan itu saya rasa nanti juga kalau nanti ada yang mendapatkan dana silahkan nanti dilaporkan ke misalkan ke LPPM atau DRPM di perguruan tinggi masing-masing misalkan ya bagi Bapak Ibu yang dosen ya sehingga nanti juga bisa diakui sebagai pengabdian masyarakat, tapi di luar itu kegiatan pengabdian masyarakatnya sendiri memberikan manfaat yang luar biasa gitu mungkin yang besar bagi masyarakat yang kita jadikan objek ya target dari pengabdian masyarakat. Harapan lain yang tentunya adalah dari kegiatan ini, kegiatan pengabdian masyarakat ini, Humanitarian Technology tadi akan makin banyak yang mengenal IEEE dan sebaliknya juga kita juga berharap agar IEEE bisa makin bermanfaat ya, bagi masyarakat Indonesia. Saya rasa saya nggak berpanjang-panjang, Bapak Ibu. Jadi selamat menikmati, mengikuti sosialisasi ini, dan jangan hanya berhenti di menikmati, tapi kemudian dilanjut dengan menulis proposal. Ya. Jadi saya ucapkan semoga sukses dan bermanfaat bagi Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Baik, terima kasih. Saya rasa itu aja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Professor Gamateo, for your amazing remarks. Before we go to the next activity, let us take this memento with a picture. Oke, kepada seluruh hadirin dimohon untuk membuka kameranya. Untuk slide pertama, saya beri aba-aba. 1, 2, 3. Untuk slide kedua, saya beri aba-aba. 1, 2, 3. Untuk slide ketiga, saya beri aba-aba. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Now, to begin the sequences of our today activities will be moderated by Ma'am Dian Sawitri. Let us welcome our moderator, Ibu Dian Sawitri. Thank you, Adelia. Okay. Next, I will guide on the discussion in the next session. Oke, terima kasih Mbak Adelia. Selamat siang Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi selanjutnya, ada dua pembicara yang akan hadir di sini. Yang pertama nanti adalah Pak Atma, dan kemudian dilanjutkan oleh Pak Indaryanto. Oke. Silakan Pak Atma, mungkin bisa memulainya. Sambil Pak Atma mempersiapkan PPT-nya, saya sampaikan Pak Atma ini termasuk bersama-sama dengan kami semua adalah volunteer di Humanitarian Technology Activity and Outreach. Beliau dari ITS ini dan akan menyampaikan tentang apa itu ya yang disebut dengan site-nya. Karena beberapa orang di sini sudah paham atau sudah pernah mengikuti, tapi beberapa yang lain barangkali ini adalah sesuatu yang baru. Baik, terima kasih Pak Atma, dipersilakan. Baik, selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih Bu Dian. Salam hormat sebelumnya untuk Pak Prof. Gamateo dan Bapak Ibu semua. Saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hatma, seperti yang tadi sudah diperkenalkan oleh Bu Dian. Saya anak buah
Pak Prof. Gamantyo, anak buahnya Budian juga, dan juga anak buahnya Pak Indra Rianto juga. Dan kali ini saya akan menyampaikan materi terkait 2 call for proposals untuk pendanaan dari IEEE HTP. Adapun slide sudah saya kirim, Bapak Ibu sepertinya sedang proses untuk uploading. Silahkan di-download dan dipelajari. Mari kita diskusi bersama-sama. Baik, pertama-tama saya perkenalkan dulu ada IEEE Indonesia Section, alamat websitenya ieee.id. Saya ada di Humanitarian Technology dan Outreach. Kami ada bertiga, dikoordinatori oleh Budian, kemudian ada Pak Muladi dan ada saya. Kemudian saya perkenalkan juga ada IEEE HAC, Humanitarian Activities Committee. Ini nama yang saat ini sudah diupdate menjadi HTB, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu membaca website atau publikasi IEEE HAC maupun IEEE HTB, itu maksudnya sama, Bapak Ibu. Jadi dulu namanya HAC, kemudian sekarang sudah di re-establish menjadi IEEE HTB. Semoga suara saya bisa terdengar ya. Mohon maaf kalau ada noise dan ada tukang bekerja di sebelah rumah. Baik, IEEE HAC ini fokusnya ada 2, Bapak Ibu, yaitu terkait kata kunci Humanitarian Technology dan juga Sustainable Development. Pertanyaan saya yang pertama ketika saya mempelajari materi ini adalah Humanitarian Technology itu apa sih ya? Kalau kita lihat di kamus, artinya teknologi kemanusiaan. Bapak Ibu mungkin bisa langsung cek di websitenya, ada htp.ieee.org. Kemudian di website tersebut ada resource yang disediakan gratis untuk kita para member, supaya kita bisa mempelajari apa sih itu humanitarian technology dan apa itu sustainable development. Baik, jadi ada IEEE Learning Network, ini seperti e-learning-nya begitu. Bapak Ibu yang sudah member IEEE bisa bergabung dan membaca, mengakses course-nya secara gratis. Seperti yang di sini saya tampilkan di sebelah kiri, Bapak Ibu ya. Jadi di sana ada beberapa materi menarik yang bisa menjadi introduction untuk kita semua sebelum kita mulai menyusun proposal untuk kesempatan funding kali ini. Jadi di sana akan dijelaskan terkait apa itu sustainable development dan juga apa itu humanitarian technology. Kata kunci humanitarian technology saya temukan di slide nomor 4 di e-learning course nomor 4, Bapak Ibu. Jadi di materi ini menurut definisi yang dari IEEE HTB adalah tindakan kegiatan kemanusiaan adalah setiap tindakan yang memajukan kesejahteraan manusia. Kira-kira seperti itu bahasa Indonesia, Bapak Ibu. Untuk kebaikan masyarakat. Proyek semacam itu dapat mencakup berbagai macam teknologi. Nah, kemudian kita temukan istilah teknologi kemanusiaan di sini, yaitu mengacu pada teknologi baru dan inovatif yang digunakan dalam proyek kemanusiaan. Jadi kira-kira seperti itu, Bapak Ibu, arti dari humanitarian technology, supaya kita punya persepsi yang sama. Dan proyek yang ditawarkan ini, funding yang ditawarkan ini nyambung juga dengan SDG, Bapak Ibu, Sustainable Development. Kalau Bapak Ibu penasaran ingin mencari ide bagaimana menghubungkan ide dengan SDG, mungkin Bapak Ibu bisa mengklik link yang sudah saya sediakan. Di situ ada kolom pencarian, kita bisa memasukkan kata kunci seperti saya demokan di sini, ada teknologi, Bapak Ibu. Akan muncul indikator-indikator yang berhubungan dengan SDG yang terkait dengan kata kunci tersebut. Jadi barangkali Bapak Ibu ingin menghubungkan ide yang Bapak Ibu sudah miliki dengan SDG supaya ketemu apa itu sustainable development-nya di mana, kira-kira seperti itu. Mungkin link ini akan bisa membantu Bapak Ibu semua. Baik, materi inti yang pertama Bapak Ibu, kesempatan pendanaan yang pertama ini namanya IEEE HTB/SIG-HT Call for Proposal yang berfokus pada pressing community needs. Jadi ada kata kunci grassroots humanitarian technology project. Alamat websitenya di sini Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu langsung cek di PDF yang saya kirim, diklik linknya untuk melihat detail informasinya.
Yang pertama mungkin kita melihat uangnya dulu Bapak Ibu, kesempatan funding di sini kita melihat kalau kita rupiahkan berapa kira-kira? 15 juta mungkin, start from 15 juta sampai dengan 150 juta kira-kira. Untuk pendanaan proyek yang aktivitasnya sampai dengan 6 bulan. Kemudian yang paling penting adalah deadline-nya Bapak Ibu. Sekarang sudah dibuka kesempatan untuk kita submit proposalnya dan deadline-nya tanggal 17 jam 24.00 waktu Amerika Utara ini sepertinya. Selisih 11 jam kalau dari WIB sepertinya. Jadi Bapak Ibu hati-hati jangan sampai kelewatan deadline-nya. Kemudian funding ini berbicara tentang apa sih? Baik, funding ini berfokus pada manusia. Jadi Bapak Ibu, saya orang IT, Bapak Ibu. Kalau orang IT itu pertama kali yang dilihat itu teknologinya seperti itu. Tetapi untuk funding, kesempatan funding kali ini kita diminta untuk melihat dari sisi manusianya terlebih dahulu, Bapak Ibu. Jadi kita harus menemukan kebutuhan yang ada di masyarakat terlebih dahulu, kemudian baru kita konekkan dengan ide inovasi teknologi dari kita. Adapun Bapak Ibu, untuk kesempatan kali ini ada bidang-bidang kepentingan teknis khusus yang menjadi pedoman, dapat menjadi pedoman untuk menentukan proposal Bapak Ibu. Misalkan untuk ide-ide yang terkait teknologi pertanian, keberlanjutan iklim, bahasa Indonesia kira-kira seperti itu. Kemudian IT, kemudian tenaga atau energi yang berkelanjutan, sustainable, ada air, sanitasi, dan kebersihan, dan teknologi-teknologi yang lain yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi mungkin ini beberapa main fokus untuk kesempatan kali ini. Namun sepertinya apapun teknologinya bisa diterima Bapak Ibu, karena tergantung ada atau tidaknya kebutuhan dari masyarakat. Nanti detailnya akan dipaparkan oleh Pak Indra, tips dan trik untuk bagaimana bisa menyusun proposal yang bisa sukses lolos mendapatkan pendanaan. Baik, kemudian ada keterangan juga Bapak Ibu di websitenya bahwa special consideration untuk mendukung terkait disabilitas Bapak Ibu. Jadi teknologi-teknologi proven yang sudah ada yang biasa kita tangani sehari-hari Bapak Ibu ya, itu bagaimana bisa menyelesaikan permasalahan yang ada yang dihadapi oleh komunitas lokal penyandang disabilitas. Jadi sepertinya ini mendapatkan atensi khusus atau mungkin prioritas dari IEEE. Seperti itu. Kemudian ada keterangan juga Bapak Ibu bahwa call for funding kali ini, call for proposal kali ini adalah juga mencakup penyesuaian teknologi, tetapi tidak termasuk pengembangan prototipe tipe medis baru atau proyek penelitian. Jadi kita berusaha untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat kira-kira seperti itu, sehingga fundamental research ataupun yang hanya sekedar penelitian mungkin di luar dari skop kali ini. Pemohon proposal ini juga harus menunjukkan kerjasama dengan penerima manfaat dalam mengidentifikasi kebutuhan dan solusi yang diusulkan. Jadi Bapak Ibu, sepertinya kita harus mendapatkan mitra atau partner dari komunitas lokal. Nanti dibutuhkan ada surat dan lain-lain. Saya akan jelaskan di slide berikutnya untuk melengkapi persyaratan administrasi dari proposal kita. Kemudian ada juga keterangan bahwa proposal yang diusulkan tidak dibentuk untuk mengatasi kebutuhan mendesak akan tantangan kemanusiaan terkait bencana alam. Jadi bencana alam baik. Jadi semua proyek yang terkait dengan pemulihan bencana alam harus fokus pada pemenuhan kebutuhan jangka menengah dan jangka panjangnya. Jadi kalau kita baca keterangan kali
Pak Fatma. Oh, Fatma putus kayaknya. Zing Ya. sepertinya Kak putus. Tiba-tiba nge-freeze. Kita tunggu sebentar ya. Oke, siap. Mohon maaf terputus Bapak Ibu. Suaranya putus. Ya, baik Bapak Ibu, saya lanjutkan Bapak Ibu. Kita sudah sampai pada how to apply, how to submit proposal. Baik, jadi di sini ada link yang sudah saya sediakan. Ini link untuk kita submit proposal Bapak Ibu. Cara untuk pendaftaran dan seterusnya nanti akan dipaparkan oleh Pak Indra Rianto secara mendetail. Dan ada beberapa template yang kita harus download dan kita harus isi Bapak Ibu. Template yang pertama adalah terkait matriks penilaian proyek. Dan template yang kedua terkait anggaran atau budgeting Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti silahkan download filenya, kemudian diisi, kemudian disubmit. Kita akan melihat bagaimana cara untuk mengisi untuk matriks penilaian proyek yang mungkin sedikit complicated untuk kita. Namun sebelumnya kita lihat di sini Bapak Ibu, di slide nomor 15 ada beberapa proyek terdahulu yang lolos mendapatkan pendanaan. Ada 2 link di sini Bapak Ibu bisa melihat link daftar lengkapnya. Ada banyak proposal di link tersebut dan saya filter untuk yang judul yang berasal dari Indonesia. Kira-kira ada seperti ini topik-topik yang terkait COVID karena ini sebenarnya tahun 2019-2020. Kemudian ada juga terkait pendidikan dan lain-lain. Ya, jadi Bapak Ibu mungkin akan bisa menjadi sumber inspirasi untuk mencari ide kalau Bapak Ibu melihat beberapa judul dari past funded project yang ada di 2 link yang sudah saya tulis di slide ini. Baik, kemudian bagaimana cara kita melihat, cara kita mencari ide dan cara kita untuk memulai. Yang pertama Bapak Ibu ada panduan di sini, ini saya copy paste langsung dari slide yang ada di website. Yang pertama, ini sepertinya harus membumi begitu. Jadi ada kata bahasa Inggris feet on the ground, inisiatif inovasi yang membumi untuk memecahkan masalah lokal. Seperti itu.
Kemudian poin kedua yang cukup menarik adalah harus ada masukan dan kemitraan masyarakat yang kuat, Bapak Ibu. Sehingga kita harus mencari partner lokal community, seperti nanti mungkin akan dipaparkan oleh Pak Indra, bagaimana Pak Indra berhasil menggait partner baik dari pemerintah maupun dari komunitas dan lain-lain. Kemudian ada juga di sini detail-detail yang harus kita jabarkan, seperti bagaimana kita mendeploy, menyebarkan teknologi, bagaimana kita mengcustom, mendevelop, kemudian bagaimana kita melibatkan berbagai pihak, sampai dengan bagaimana terkait sustainability dari proyek yang mau kita usulkan. Kemudian ada lagi yang menarik, Bapak Ibu. Karakteristik untuk proposal yang bagus, ini menarik untuk kita bahas bersama-sama. Skema pendanaan kali ini bertujuan untuk mendanai proyek-proyek yang pertama menggunakan keahlian kita, Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu di sini punya berbagai macam expertise. Kalau saya di IT dengan spesialisasi cybersecurity, Bapak Ibu, kita mencari ide bagaimana kita bisa membuat solusi yang pas untuk permasalahan di lokal community. Mungkin Budian nanti juga bisa bercerita bagaimana beliau membuat pabrik begitu, atau nanti monggo silakan nanti Budian bercerita lebih lanjut. Kemudian ada juga poin menarik bahwa keterlibatan yang jelas dengan masyarakat menunjukkan bahwa solusi yang diusulkan diinginkan dan layak. Jadi kita tidak mempush ide inovasi, tapi kita menangkap kebutuhan yang ada di masyarakat, kemudian kita menawarkan solusinya, kira-kira seperti itu. Baik. Kemudian yang menarik lagi adalah masalah impact, Bapak Ibu. Jadi ada kata kunci impact atau dampak. Project akan memiliki dampak yang nyata, gitu, tangible impact. Baik, kita akan bahas di slide berikutnya mungkin. Bapak Ibu kalau ada pertanyaan, kami persilakan untuk langsung open mic. Silakan mungkin Pak Hedi. Iya, nama saya Hedi, Pak. Salam kenal Pak Hedi. Saya tertarik dengan project humanitarian project ini, proposal. Bagaimana saya bisa memasukkan ke link itu untuk mengisi template-nya tadi ya Pak, ke WA saya atau ke email saya. Saya udah message, I left a message on the chatting. Hopefully that it can be answered by you guys. Baik, siap Pak. Terima kasih. Kami nanti akan kirimkan beberapa link-link pentingnya Bapak Ibu supaya Ya bisa ke nomor saya, ke nomor siap, atau ke email saya ya. Siap Pak. Nanti segera kami kirimkan dokumentasinya ke email. Jadi gini, ini saya mau highlight sedikit aja. Saya dulu pernah member IEEE lama sekali. Terus lama-lama males nggak ikut. Jadi saya akan jadi member lagi nantinya. Terus di kami ini itu ada di Amerika sendiri itu ada kematian gara-gara NEV, Pak, neutral to earth voltage, ya kan? Jadi ini produk kami ini adalah state of the art engineering yang created by electrical engineer, local electrical engineer di Indonesia. Nah, ini supaya untuk kemaslahatan umat, karena bersama dengan tujuan daripada humanitarian teknologi ini, saya ingin menyelamatkan orang-orang yang misalkan yang berenang, yang manjat fence, tidak kesetrum, tidak tersengat listrik, gitu Pak. Itu aja. Baik, terima kasih banyak Pak Hedi. Ya. Mohon izin untuk melanjutkan slide-nya terlebih dahulu. Siap. Oke. Dan kita membahas lagi terkait kata kunci impact Bapak Ibu. Jadi ada beberapa kata kunci yang kita harus pahami terlebih dahulu sebelum kita mulai mengisi matriksnya. Yang pertama terkait output Bapak Ibu. Jadi keluaran ini adalah produk langsung dari kegiatan aktivitas proyek kita. Dapat mencakup jenis-jenis, level, dan target layanan yang akan disampaikan oleh proyek. Jadi output Bapak Ibu, mungkin mudah untuk dipahami. Ada kata kunci outcome Bapak Ibu. Perubahan spesifik dalam perilaku, pengetahuan, keterampilan, status, dan macam-macam
Kemudian hasil jangka pendek yang harus dapat dicapai dalam 1 sampai dengan 3 tahun. Kira-kira seperti itu. Sedangkan jika jangka panjang mungkin 4 sampai 6 tahun, ini adalah perkembangan yang logis yang kita bisa harapkan seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu. Outcomes kita sudah paham Bapak Ibu ya. Dan yang menarik adalah impact atau dampak. Ini adalah perubahan mendasar yang diinginkan atau tidak diinginkan yang terjadi dalam organisasi, komunitas, atau sistem sebagai hasil dari kegiatan proyek dalam 7 hingga 10 tahun atau mungkin jangka panjang Bapak Ibu. Jadi kita melihat di sini ada input, ada activities, ada outputs, outcomes, dan ujung-ujungnya impact. Impact ini menjadi fokus penting untuk kita perhatikan ketika kita menyusun ide proposal. Bagaimana proposal kita itu bisa menghasilkan impact yang besar. Mungkin kalau SDG nomor 1 sepertinya masalah poverty atau kelaparan. Jadi bagaimana ide kita itu bisa menuntaskan kelaparan, impact-nya jauh jangka panjang kira-kira seperti itu. Baik, jadi itu kata kunci yang kita harus samakan persepsinya, dan ini ada satu contoh matriks Bapak Ibu. Mari kita perhatikan bersama-sama. Ini contoh yang disediakan oleh IEEE HTP dengan judul proposal Demonstrate the Feasibility of Renewable Battery Energy Storage. Kemudian di Excel kita harus memasukkan beberapa poin-poin terkait indikator, definisi, baseline, dan target, actual, data source, frequency, responsible, dan reporting. Yang pertama Bapak Ibu, kita lihat di kolom paling kiri Bapak Ibu ada outputs. Di sini ada 3 outputs Bapak Ibu. Output yang pertama adalah solar powered rechargeable batteries, increased access to renewable power, dan yang ketiga adalah improved access to power by families in the village. Kemudian masing-masing dijabarkan indikatornya Bapak Ibu. Seperti itu. Dan yang menarik adalah terkait definisi. How is it calculated? Impact yang diharapkan adalah impact yang tangible, yang bisa terukur Bapak Ibu. Sehingga di sini dicontohkan kita harus menuliskan baseline dan target. Misalkan untuk output yang pertama, solar powered rechargeable batteries, ada baseline 0 untuk total number of signed contract for a new solar powered battery. Setelah implementasi proposal ini, maka targetnya akan ada 45 jumlah dari solar powered battery yang diadopsi oleh komunitas. Jadi ini contoh singkat cara kita mengisi matriks yang harus kita submit Bapak Ibu. Kita harus membuat definisi metode pengukurannya, kemudian kita harus menuliskan baseline dan target yang kita mau capai. Kira-kira seperti itu. Ada lagi contoh yang kedua di slide berikutnya, di slide 20 Bapak Ibu. Mohon maaf ini kurang jelas. Mungkin Bapak Ibu bisa langsung lihat di PDF-nya. Ini contoh terkait demonstrate the increase in students accessing online education in the context of COVID-19. Baik, menarik bagi saya di kolom baseline, target, dan definition, how is it calculated. Jadi Bapak Ibu, kita dalam menyusun proposal, kita harus menentukan outputnya ada berapa, kemudian masing-masing kita harus tentukan indikator, cara pengukuran, baseline, target, dan seterusnya, dan seterusnya. Nanti informasi detail dan tips dan trik akan dijelaskan oleh Pak Indra untuk membuat matriks yang kira-kira besar peluangnya untuk mendapatkan pendanaan. Baik, di slide berikutnya juga cukup menarik Bapak Ibu. Ini terkait beberapa atribut untuk proposal kita. Yang pertama, poin pertama, ini kita harus berangkat dari kebutuhan yang ada nyata di lokal komunitas kita Bapak Ibu. Kalau Budian mungkin sampah, kira-kira seperti itu. Kalau Pak Indradianto mungkin kebutuhan terkait solar panel, renewable, sustainable energy, dan lain-lain. Kemudian poin kedua, ini di bold oleh IEEE HTP Bapak Ibu, harus involving deployment of technology, bla bla bla. Jadi di sini kita harus menyuguhkan secara kuat inovasi teknologi kita sesuai kepakaran kita masing-masing Bapak Ibu. Nah, nomor 3 ini yang menarik Bapak Ibu. Cocok dengan event Zoom kali ini. Engage a significant number of IEEE members. Di sini secara tidak langsung dituliskan bahwa
mungkin ya kalau kita bisa merangkul pakar yang banyak, yang sesuai dengan kebutuhan kepakaran, maka semakin besar peluang untuk proposal kita didanai. Kira-kira seperti itu. Jadi Bapak Ibu di sini mungkin kita sambil bisa berjejaring, kita sambil bisa silaturahim berkenalan Bapak Ibu, dan Bapak Ibu nanti kalau membutuhkan pakar IT ada saya dengan teman-teman di ITS. Kalau mungkin pakar yang lain mungkin bisa ke Pak Hedi, Budian, Pak Indra atau Pak Gamantio dan lain-lain. Jadi kita bisa membuat proposal secara bersama sama Bapak Ibu. Jadi semoga nanti ada banyak proposal yang bisa dituliskan setelah sosialisasi ini dan kita bisa berkolaborasi bersama-sama. Kemudian poin yang keempat, masing-masing timnya harus punya skills, itu saja skills yang relevan. Dan nomor 5 yang menarik Bapak Ibu, kita diminta untuk minta surat dari mungkin partner komunitas kita. Kalimatnya saya bacakan Bapak Ibu, project must supply letters of support from the community. Ini mungkin menjadi hurdle pertama yang Bapak Ibu harus lakukan. Jadi deadline-nya juga mungkin sebentar lagi. Kita harus segera meminta surat dari partner lokal community kita untuk syarat administrasi yang kita perlukan. Baik, kira-kira seperti itu. Jadi mungkin yang menarik di sini ada 2 hal yang saya cermati. Yang pertama, kita harus segera minta surat dukungan atau letter of support begitu dari komunitas yang akan menjadi target dari proyek kita. Dan yang kedua, kita harus menyusun tim sesama member IEEE, Bapak Ibu, supaya kita bisa kuat dari sisi timnya. Kira-kira seperti itu. Baik. Dan yang tidak diharapkan untuk proposal kali ini, yang pertama, ini mungkin jelas ya, proposalnya tidak sesuai dengan kebutuhan komunitas, kemudian tidak menggunakan pendekatan inovasi teknologi terbaru, kemudian tidak dengan baik menjelaskan, menuliskan bagaimana komunitas nanti bisa aktif bergabung atau berpartisipasi dalam proyek kita, dan seterusnya. Ada juga catatan menarik Bapak Ibu. Kalau kita mengusulkan inovasi untuk terkait pendidikan, maka Bapak Ibu disarankan di sini membuka terlebih dahulu Try Engine. Ini ada website Bapak Ibu, kalau di Google ada Try Engineering, ketemu websitenya. Di sana ada introduction terkait STEM untuk anak-anak mungkin ya, sehingga IEEE HTB tidak menyarankan untuk mengusulkan hal yang sama. Kira-kira mungkin seperti itu. Kemudian juga tidak diharapkan untuk terkait penanganan bencana yang jangka pendek. Kalau jangka panjang, jangka menengah, oke Bapak Ibu. Kemudian riset yang terkait developing medical device or prototype juga sepertinya tidak begitu diharapkan. Baik, jadi itu ketentuan-ketentuan yang saya baca dari website Bapak Ibu. Dan eligibility untuk Bapak Ibu kalau mau melamar, yang pertama silakan diaktifkan dulu membership-nya. Kemudian student juga boleh bergabung Bapak Ibu sebagai secondary applicants. Jadi mungkin ketua proyeknya Bapak Ibu member profesional IEEE dan studentnya bisa menjadi anggota, kira-kira seperti itu. Nanti akan ada pengecekan dari sistem HTB terkait nomor membership-nya. Jadi dipastikan ketika submit nanti membership-nya IEEE-nya aktif Bapak Ibu. Jadi kalau belum renew, jangan lupa di-renew. Baik, masing-masing tim. Saya mau tanya, kalau untuk Silakan. merenew lewat siapa nanti? Online, Mbak. Bisa online di website IEEE. Oh, bisa. Ya. Oke. Baik. Kemudian satu tim, satu proposal. Dan yang sudah diterima pendanaan untuk tahun lalu juga masih bisa submit untuk tahun ini. Seperti itu. Satu timnya berapa orang ya? Iya, Pak Edi? Jumlah tim, anggota tim. Jumlah timnya maksimal berapa orang? Oh, baik. Nanti kita akan lihat di paparannya Pak Indra. Sepertinya sudah mencoba login. Saya belum login. Nanti saya akan laporkan ke Bapak Ibu semua. Mohon maaf, mohon izin saya melanjutkan slide-nya. Apakah untuk proposal project ini harus member IEEE ya? Iya, Pak. Kalau menurut slide yang Oke. ini, Bapak Ibu, jadi eligibility to apply ini adalah
Bapak Kalau Ibu yang masih aktif. itu kalau Kalau di merenew gitu, apakah does it take long time atau gimana? Renewalnya mudah dan cepat, kira-kira 3 menit sudah selesai, Pak. Oh ya, tinggal bayar pakai apa gitu ya. Betul. Saya mau tanya, Kalau renew itu consultingnya biayanya berapa ya, Pak ya? Renewal biayanya, nanti saya cek dulu ya, Kalau- Pak ya. Oke. $86. Oh iya. $86 ya? Iya. Itu pakai kredit card gitu kan, langsung dikasih nomor kredit card langsung dipotong gitu. Ya, betul. Oke. Baik. bisa tim gabungan nggak ya satu timnya itu? Maksudnya yang ada yang anggota IEEE dan yang bukan anggota itu. Atau harus semuanya anggota? Baik, dari Pak Subandi, apakah semuanya harus anggota? Saya cek dulu, Bapak Ibu, nggih. Saya kok belum melihat adanya keterangan bahwa yang non-member apakah bisa masuk ke anggota atau tidak. Saya cek terlebih dahulu. Siap, tolong kasih contact person kalau saya nanya apa-apa di sini. Who is supposed to be contacted by me? Siapa itu? Saya akan tulis di chat, Bapak Ibu, untuk Iya. kontak person dari IEEE Indonesia Section. Oke. Baik, slide 24 Bapak Ibu, ini terkait kriteria penilaian. Jadi poin yang pertama, sekali lagi ini terkait benefit, manfaat yang kita bisa berikan ke local community Bapak Ibu. Jadi memang kita harus bisa memecahkan masalah yang ada di komunitas kita. Bagaimana? Baik, saya lanjutkan. Kemudian sepertinya demikian evaluasi kriterianya, bagaimana kita bisa memberikan manfaat, memecahkan masalah yang ada di local community menggunakan expertise kita. Kira-kira seperti itu. Dan ada rekomendasi resource yang Bapak Ibu perlu baca, Bapak Ibu. Dari IEEE HTB, dia menyediakan 2 konten e-learning Bapak Ibu. Yang pertama yang terkait tadi, introduction apa itu humanitarian technology dan lain-lain. Dan yang kedua adalah terkait project assessment, monitoring, dan evaluation. Di sini saya menyarankan Bapak Ibu untuk membaca supaya bisa memahami bagaimana kriteria penilaiannya, apa yang harus kita highlight di proposal, dan lain-lain. Dijelaskan secara baik, secara mendetail di e-learning ini. Baik, yang kedua Bapak Ibu, tadi dari Prof. Gamantio, ada titipan pesan supaya kita bahas juga terkait kesempatan funding kedua, terkait Internet for All. Linknya sudah saya tulis di sini Bapak Ibu, dan deadline-nya tanggal 12, kira-kira 2 minggu lagi mungkin. Proposal ini, kesempatan pendanaan ini terkait menyediakan dana untuk kita menyediakan koneksi Bapak Ibu. Jadi digital divide itu kesenjangan digital, banyak orang-orang yang di pelosok begitu tidak punya akses ke internet dan lain-lain, sehingga IEEE HTB memberikan kesempatan untuk kita membantu menyediakan koneksi dan seterusnya. Baik, kita lihat berapa nominal yang disediakan, 12.000 US dollar. Kalau dirupiahkan mungkin sekitar 150 juta Bapak Ibu untuk waktu 6 bulan. Dan kesempatannya diberikan untuk 2 proyek untuk masing-masing region. Jadi menurut IEEE ada 4 region ya, ada North America dan lain-lain. Kita masuk di Asia Pasifik Bapak Ibu. Jadi sepertinya slot untuk Asia Pasifik 2. Pendanaannya maksimum 12.000 US dollar. Kemudian kita juga punya kewajiban untuk melatih lokal partner untuk memaintain dan menjamin sustainability dari proyek yang kita usulkan. Dan timeline-nya yang ini mungkin penting Bapak Ibu, ini sudah dibuka semenjak tanggal 13 dan deadline-nya tanggal 12. Dan di sini IEEE HTB juga menuliskan sekali lagi bahwa starting point untuk proyek proposal Bapak Ibu harus berangkat dari the needs of the community, jadi kebutuhan komunitas lokal. Mungkin Bapak Ibu bisa sambungkan juga dengan 3T di Indonesia Bapak Ibu, mungkin sudah paham dengan istilah 3T, tertinggal, apa itu saya lupa ya, tertinggal, terapa gitu. Contohnya ada banyak Bapak Ibu, kalau di dekat Surabaya ada Lombok Utara Bapak Ibu. Lombok Utara, kalau di selatan mungkin ada Mandalika ya.
di barat itu ada Senggigi, ada Gili, macam-macam. Tapi kalau di utara itu saya dengar masih jauh tertinggal. Ada mahasiswa saya dari Lombok, saya tanyai bagaimana perbedaan Lombok Mataram dengan Lombok Utara. Mereka bilang mungkin karena gempa terakhir tahun 2018 kalau tidak salah, banyak, ya begitulah kondisinya masih kurang bagus, belum full recovery, dan koneksi internet juga tidak lancar dan seterusnya. Jadi mungkin Bapak Ibu kalau punya ide dan punya lokal partner komunitas yang ada di 3T, mungkin Bapak Ibu bisa connect dengan ide kesempatan pendanaan untuk Internet for All ini untuk memecahkan masalah digital divide, kesenjangan akses digital, Bapak Ibu. Kemudian siapa saja yang boleh submit proposal project? Jadi sama seperti yang tadi Bapak Ibu, member bisa submit dan student member bisa menjadi secondary applikan. Saya belum tahu apakah non-member apakah bisa submit atau tidak. Saya akan cek lagi, setahu saya sepertinya tidak bisa. Kemudian satu tim hanya boleh satu proposal. Cara submitnya juga online, mirip seperti yang call for proposal yang pertama tadi, Bapak Ibu. Kita juga harus mendownload 2 template, ada assessment matrix Excel yang kita harus isi, dan juga ada budget template Excel yang kita harus isi terkait kebutuhan rencana anggaran dan lain-lain. Beberapa atribut yang diperlukan. Yang pertama, kita harus menjelaskan dengan jelas kebutuhan dari local community. Kemudian mirip dengan sebelumnya, kita harus menggunakan expertise kita, Bapak Ibu. Jadi harus involve deployment of technology dan lain-lain. Kemudian harus ada komunitas lokalnya, Bapak Ibu. Ya, lagi-lagi komunitas lokal di sini diminta. Baik, dan mungkin 2 slide terakhir. Ini untuk kriteria komunitas yang diharapkan. Yang pertama, kita harus bisa menunjukkan bahwa ada kebutuhan yang nyata terkait kebutuhan akses internet, Bapak Ibu. Contoh di sini, service provider tidak menyediakan layanan di komunitas tersebut atau mahal untuk orang-orang untuk melanggan internet dan seterusnya. Sehingga kita harus men-state secara jelas bahwa ada real needs atau kebutuhan yang nyata terkait akses internet di tempat yang kita mau tuju. Baik, kira-kira seperti itu. Dan mungkin ini terakhir Bapak Ibu, linknya sekali lagi saya sampaikan, ini linknya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin membaca detailnya, ada panduan, ada template yang Bapak Ibu bisa download langsung dari linknya. Dan mungkin sekian pengantar dari saya. Berikutnya kita akan mendengarkan paparan lebih detail dari Pak Indra Rianto yang sudah berpengalaman malang melintang, punya banyak koleksi pendanaan dari IEEE. Dan dari saya demikian Bapak Ibu. Saya akan berusaha untuk membalas chat Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan silakan ditulis di chat. Dan waktu dan tempat saya kembalikan kepada Budian. Matur nuwun Budian. Terima kasih Pak Hatma. Oke, kita lanjutkan dengan presentasi kedua dari Pak Indra Rianto. Beliau ini sudah volunteer senior di IEEE ya, sudah sangat lama sekali malang melintang di IEEE, mulai dari Indonesia Accent sampai R10. Jadi sampai Region 10 beliau sudah aktif sekali, dan tadi pendanaannya sudah cukup banyak juga ya Pak Indra. Ya. Nanti setelah Pak Indra baru kita lanjutkan dengan tanya jawab untuk kedua materi ini. Baik, silakan Pak Indra. Oke, baik Bu. Saya siapkan share screen-nya dulu. Sambil menunggu. Oke, sepertinya sudah ya? Ya, sudah. Ya, oke, baik. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan suara saya kedengaran. Nah, kita di common office ya, jadi mungkin ada background sound-nya juga. Oke, baik, saya ingin menyampaikan sedikit ya tips and tricks ya, bagaimana ya, atau hint-nya ya. Jadi bagaimana bisa mendapatkan pendanaan kegiatan di IEEE HTB Site Project ini untuk tahun 2023. Ini kebetulan ini berdasarkan pengalaman tim kami ya. Kami dari tim Cahaya Budi Luhur namanya.
saya bersama Ibu Lestari Margatama ini menjadi project lead-nya ya untuk kegiatan ini. Jadi kami menggandeng dari Universitas Budi Luhur ini, kami dari Universitas Budi Luhur menggandeng mitra industri kami dari Enerba Tekno, dan beneficiary-nya atau masyarakat penerima manfaatnya adalah YPAC Jakarta. Ini adalah satu yayasan yang menaungi orang-orang difabel gitu. Nah, kami waktu itu mengusung nama IEEE Indonesia Section dan IEEE Indonesia Section yang profesional pada saat pengajuan proposalnya. Nah, sedikit mengenai saya tadi sudah sempat disinggung oleh Bu Dian ya. Jadi memang saya sudah cukup lama memang jadi anggota IEEE, walaupun dulu sempat on off juga, kemudian belakangan mulai konstan ya menjadi anggota aktif, kemudian mulai diikutkan menjadi komite kepanitiaan, beberapa kali kepengurusan juga, mulai dari saya jadi vice chair di yang profesional, yang awalnya saya bingung ini apa gitu ya, kemudian makin lama makin sering bertemu teman-teman ya, tidak hanya dari Indonesia gitu, sampai ke Asia Pasifik, bahkan IEEE Pusat pun saya jadi dapat teman gitu ya. Nah, itu salah satu manfaatnya. Kemudian dari sini apa yang diharapkan ya dari presentasi ini, mungkin bagaimana bisa mendapatkan dana dari IEEE Humanitarian Technology Board ini untuk skema HTB Site Project. Oke. Sebetulnya saya emang merangkum di sini menjadi 3 komponennya, why gitu ya. Why itu isunya atau masalahnya apa gitu. Ini penjelasan dari fit to the ground tadi yang dikatakan ya. Kemudian ada what-nya, solution-nya seperti apa, impact-nya atau implementation-nya seperti apa. Nah, why-nya ada masalah apa di sekitar kita gitu ya. Jadi seperti yang dinyatakan Pak Hatma tadi, fit to the ground itu artinya tidak seperti hibah-hibah yang selama ini, yang kalau dari akademisi, karena background saya akademisi ya, saya mengajunya biasanya hibahnya dari Kementerian Pendidikan ya, itu biasanya kan untuk hal yang baru, groundbreaking science gitu dan sebagainya. Tapi kalau di sini sepertinya justru kebalikannya. Apa sih yang ada di sekitar kita, bahkan yang mungkin dianggap remeh-temeh mungkin ya bagi kebanyakan orang gitu. Itu bisa jadi peluang untuk kita mengajukan funding mengatasi masalah. Karena memang intinya adalah bagaimana IEEE ini bisa, atau kita sebagai anggota IEEE, sebagai engineer bisa berkontribusi dalam mengatasi masalah yang ada di sekeliling kita gitu ya. Outputnya tadi deployment of technology atau adaptation of technology. Jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan keahlian kita untuk mengatasi permasalahan yang ada di lingkungan kita. Nah, kemudian impact tadi yang banyak dibahas oleh Pak Hatma juga, kira-kira apa hasil yang bisa memberikan dampaknya? Apakah output yang kita buat tadi itu bisa memberikan dampak yang berkelanjutan terhadap proyek ini setelah didanai gitu ya. Oke. Untuk masalah gitu ya. Saya nggak lihat jauh-jauh gitu ya, dekat rumah saya ada yang namanya Yayasan Pembinaan Anak Cacat gitu ya. Ini ada punya sekolahan, ada punya fasilitas terapi gitu ya. Ada asramanya juga. Nah, mereka benar-benar organisasi swasta yang mengandalkan dari CSR industri gitu. Nah, kalau dari dana siswanya, dari terapi, rasanya enggak cukup gitu ya. Nah, masalahnya sekarang ini secara umum adalah kesulitan ekonomi ya pasca pandemi gitu. Ini yang sudah mulai kita rasakan. Jadi pandeminya memang sudah lewat, tapi impact-nya atau dampaknya itu baru berasa mulai sekarang. Nah, YPAC ini lembaga sosial penyedia layanan belajar dan terapi itu ya bagi penyandang disabilitas. Kemudian mereka menghadapi masalah antara lain kenaikan harga gitu, kenaikan biaya-biaya gitu, terutama yang kita amati kemarin dari diskusi dengan beberapa
pengurus YPAC itu biaya listrik ini lumayan gitu. Padahal katanya di Indonesia sudah ada program 35 gigawatt, tapi kok harga listriknya dirasakan mencekik buat mereka. Di samping itu juga karena mereka mengandalkan CSR dari perusahaan gitu ya. Dengan kondisi sekarang mereka mulai kesulitan gitu mendapatkan CSR, sehingga peluang mendapatkan CSR untuk mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari itu juga berkurang. Nah, intinya adalah bagaimana kita mengamati kondisi yang ada di sekitar kita berusaha peka gitu ya, melihat apa. Nah, kemudian apa yang bisa kita lakukan di sini gitu kan? Oke. Salah satu yang bisa kita lakukan untuk meringankan beban di YPAC waktu itu setelah diskusi ya, kenapa nggak coba masang solar panel gitu istilahnya. Rooftop PV ini diharapkan bisa meringankan beban biaya. Salah satunya. Kemudian karena solusinya ini juga khusus gitu ya, kondisinya khusus, ada aspek analisis dan penyesuaian teknologinya juga di sini, karena kita berada di lingkungan teman-teman yang difabel gitu ya, sehingga butuh special handling juga di situ. Yang penting untuk mengajukan pendanaan di HTB site ini, itu ada unsur teknologi kelistrikan dan elektronik ya, walaupun sederhana, karena nanti yang dilihat adalah kemanfaatannya, bukan breakthrough atau apa tadi, kebaruan segala macamnya, bukan. Nah, jadi di sini output kegiatannya kita targetkan adalah melakukan instalasi rooftop photovoltaic panel gitu ya. Jadi PLTS atap, pusat pembangkit listrik tenaga surya atap, yang kita waktu itu mengajukannya adalah on grid gitu ya, skemanya on grid. Sehingga harapannya adalah dengan on grid, dengan ekspor impor meter ini, pada saat YPAC itu tidak banyak mengkonsumsi listrik, listriknya bisa dikirim ke grid gitu, mereka bisa mendapatkan benefit atau electrical production benefit dari PLN. Oke. Nah, kemudian langkah berikutnya, kalau sudah dapat masalah yang mau dia lakukan apa? Kita assemble the team gitu ya. Kita mengumpulkan timnya. Di sini saya menyebutkan, saya kasih nama forming the Big C team gitu ya. Big C ini bukan C besar gitu enggak, tapi ini adalah singkatan gitu, singkatan this term is coined by, atau istilah ini dimunculkan pertama kali gitu oleh Rektor Universitas Budi Luhur waktu itu, Pak Suryo Hapsoro. Jadi Big C ini gabungan dari bisnis, intelektual, government, dan community gitu ya. Jadi mitra bisnis kami ini ada dari PT Enerba, Pak Mahmud Riyad dan Pak Farid Mustawan. Kemudian intelektual dari kami, saya dan Ibu Lestari ini sebagai aspek akademiknya gitu. Kemudian Pak Diki ini dari perwakilan pemerintah yang banyak memberikan masukan-masukan di awal gitu ya. Jadi walaupun tidak terlibat secara ofisial di tim ini, tapi beliau ini salah satu pakar green energy atau green carbon trading di Indonesia gitu. Beliau banyak memberikan masukan sampai akhirnya kita memutuskan untuk membuat rooftop PV ini. Kemudian dari komunitinya adalah perwakilan dari YPAC Jakarta, yaitu Pak Agus Rahman dan Pak Adrianus yang bagian teknikalnya. Oke. Nah, untuk pengisian proposalnya gitu ya, bagaimana kita mempersiapkan proposal, ini saya ada dari beberapa kali mencoba dan lebih banyak gagalnya gitu. Itu dari pengalaman proyek yang diterima, yang berhasil kami loloskan itu, kuncinya adalah ada sumber dana lain yang mendukung kegiatan. Jadi HTB site ini tidak mau dia hanya menjadi penyandang dana tunggal. Harus ada sumber dana lain, dan HTB site ini kalau saya amati proporsinya dia antara 50 sampai 60% dia bersedia menyetujuinya. Jadi harus ada sumber dana lain, ya bisa dari
company CSR misalnya, gitu, atau dari yang dana riset atau Abdimas dari universitas atau yang lainnya. Nah, kemudian pengalaman dari proposal-proposal kami sebelumnya yang mendapat penolakan gitu ya. Salah satu kata kuncinya adalah kegiatan ini yang mereka tanyakan apakah kegiatan ini bisa terus berlanjut setelah periode pendanaannya selesai. Jadi kalau proyek ini sudah selesai, officially terminate gitu ya. Kalau kita membuat suatu sistem software memang ada kemungkinan license-nya terputus atau gimana dalam 1-2 tahun. Tapi kemudian proyek yang kami usulkan yang kemarin ini kan rooftop PV ini kan masa pakainya bisa di atas 10 tahun gitu. Jadi kita bisa melihat bahwa lifetime dari sistem yang kami install ini at least atau minimal adalah 10 tahun. Jadi ini bisa menunjukkan sustainability atau keberlanjutan dari proyek kami. Demikian ini. Nah, kemudian yang tadi disampaikan oleh Pak Hatma juga mengenai project assessment matrix ini menjadi salah satu kunci keberhasilan proposal, bahkan kalau bisa dibilang ini kunci utamanya karena dari pengamatan dan kemudian saya juga kemarin sempat di training jadi evaluator proposalnya juga. Itu kunci keberhasilan proposalnya adalah di project assessment matrix ini, karena evaluator dari IEEE itu kebanyakan menilai kelayakan project yang dari output dan outcome-nya. Apakah output dan outcome-nya bisa terukur atau tidak, reasonable atau tidak, masuk akal atau tidak gitu ya. Nah, kemudian implementasi atau impact-nya, ini outcome-nya gitu ya. Dari kami yang bisa kita state pada saat reporting itu biasanya mengacu ke SDG 17 gitu ya, ada kerjasama antara tim dengan mitra untuk mengatasi atau mencapai tujuan pada komunitas tersebut. Kemudian yang jelas karena kita berkaitan dengan PV ya clean energy gitu ya, sesuai SDG ke-7, kemudian sustainable city and society. Jadi rooftop PV yang diinstalasikan ini akan berdampak langsung pada penerima manfaat dan akan berjangka panjang seperti itu. Oke, ini salah satu contoh project assessment matrix yang kami buat. Jadi kami tidak ini adalah contoh yang kami isi gitu ya. Nah, ini ya contoh outputnya seperti ini, indikatornya apa, kita melakukan seperti ini, kemudian definisinya, bagaimana mendapatkan indikatornya seperti apa, kemudian nilai awal gitu ya. Ini baseline itu nilai awal pada saat kita memulai project. Kita masukkan di sini kami memasukkan nilai-nilai ini secara kuantitatif supaya evaluatornya juga bisa menilai apakah project ini layak atau tidak gitu ya. Nah, di sini memang kami mendapatkan informasi awal bahwa satu lingkungan YPAC itu total kebutuhan listriknya adalah 12 kWh gitu ya per bulan. Lumayan besar juga. Ini saya nulisnya agak meleset jadinya. Nah, kemudian dengan diharapkan awalnya itu kita menginstal rooftop PV-nya, dayanya perkiraan adalah 2.500 watt per bulan gitu ya. Kapasitasnya 2.500 watt. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan datanya? Ya salah satunya dengan meter ekspor impor gitu ya. Nah, kemudian bagaimana pengukuran atau pengamatan hasilnya? Biasanya ini ada monitoringnya. Pada saat project monitoring itu kita tiap bulan harus report apa saja yang sudah dilakukan, sampai mana, karena nanti di proposal kita harus membuat PIP atau Project Implementation Plan-nya, milestone-nya apa saja. Jadi untuk ini biasanya IEEE itu membagi ada 2 term gitu ya, midpoint sama end of project. Nah, kemudian di bagian bawahnya outcome-nya. Outcome-nya di sini
setelah kita membuat output-nya tadi, apa sih yang terjadi setelahnya gitu ya. Di sini kami mendefinisikan outcome-nya adalah biaya yang dibutuhkan atau biaya yang dikeluarkan untuk membayar listrik itu bisa dikurangi. Nah, kalau biayanya bisa dikurangi, itu bisa dibuat apa gitu kan? Salah satunya kita state bahwa budget saving itu bisa dialokasikan untuk meningkatkan layanan terhadap anak-anak cacat yang ada di sana, misalnya gitu. Atau karena mereka punya asrama gitu ya, apakah bisa menambah kapasitas gitu. Jadi sama sebetulnya komponen penilaiannya sama di sini, baseline-nya berapa. Ini kalau nggak salah waktu itu YPAC menyatakan 50% dari dana mereka tiap bulan itu habis untuk listrik gitu kan. Nah, kami berusaha memperkirakan, ini hanya forecasting gitu ya, jadi belum tentu akurat juga pada saat closing. Jadi kita perkirakan bisa diturunkan sampai 25% lah dan seterusnya. Gitu. Nah, bagaimana kita mengukur ya dari meeting dengan stakeholder-nya. Oke. Kemudian ini ada contoh lagi, contoh budgetnya tadi ya, seperti yang sudah dinyatakan Pak Atma. Oke. Jadi di sini kami mencantumkan ada 3 sumber lain gitu ya selain IEEE. Memang waktu itu YPAC berkenan untuk berpartisipasi ya, mereka sebagai kontribusi, sebagai yang ketempatan pun bersedia mengeluarkan biaya gitu. Kita set seperti itu. Kemudian dari Komunitas Budi Luhur ada dana pengabdian kepada masyarakat CSR yang kita nominalkan menjadi kurang lebih $750. Kemudian dari mitra industri kami sendiri, Enerba ini juga memberikan in-kind support berupa after installation service ya, nanti bisa kita lihat di sini. Oke, nah komponen-komponennya apa saja, karena site survei ini kita nyatakan bahwa ini dananya bukan dari IEEE. Jadi yang digunakan untuk IEEE itu adalah yang kami gunakan untuk membeli komponen-komponen peralatan yang digunakan pada saat instalasi. Contohnya beli PV-nya, inverternya, aksesoris dan sebagainya. Bahkan untuk inverter dan meter ini kami split bill gitu ya. Jadi didanai dari IEEE juga, didanai dari sumber lain juga. Seperti itu. Nah, kemudian tadi yang dari Enerba itu adalah inspection and maintenance gitu ya. Selama 5 tahun. Jadi total dananya, komposisi total dananya seperti ini. Kemarin kami mendapatnya $5.000 dipotong 19. Sedangkan dari sumber lain itu 2.750. Artinya di sini proporsi dana site-nya sendiri, project site-nya sendiri itu kurang lebih 2/3-nya lah. Oke, kemudian yang diperlukan juga letter of support tadi ya, yang sudah disebut. Memang kita harus punya letter of support. Jadi untuk membuktikan bahwa proyek kita ini beneran akan dilaksanakan di masyarakat gitu ya. Dan masyarakatnya juga lingkupnya yang jelas. Kalau kami kemarin karena di yayasan, kemudian dari mitra industri juga memberikan letter of support seperti ini, certification letter. Nah, oke Bapak Ibu sekalian, setelah semua dokumen tadi sudah kita isi dan siap, maka ini saatnya untuk ngisi form gitu ya. Tadi online funding portalnya sudah di-share Pak Atma. Nah, kita lihat dalemannya. Kalau Bapak Ibu belum pernah membuat akun gitu ya, create new account di sini, bisa mengisikan di sini informasinya. Yang pertama adalah organization information. Di sini Bapak Ibu harap mengisi namanya, organization name-nya itu adalah IEEE Indonesia Section. Organizational unit-nya atau level organisasinya adalah section. Nah, seperti itu. Kemudian
bagian yang keduanya itu adalah contact information gitu ya. Applicant contact information seperti ini. Oh, ini kelewat ya, ini udah bagian. Jadi applicant contact information itu ya biasalah, nama depan, nama belakang, email, kemudian IEEE member number gitu. Saya ternyata kelewat enggak screenshot bagian contact information. Kemudian organizational unit treasurer-nya, jadi yang bendahara section ini nanti akan bertindak menjadi receiving fiscal agent-nya atau bagian yang menerima pendanaan dari IEEE. Jadi dananya tidak langsung masuk ke rekening kita, tapi dana ini akan ditransfer dari IEEE, dari site pusat, site HQ ini ke section. Baru nanti dari section akan diteruskan ke tim pelaksananya. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu, karena kita bukan bendahara dari section, ya kita tulis no. Oke, kemudian berikutnya di sini informasi mengenai bendaharanya. Nah, di sini untuk saat ini nama bendaharanya Bu Devi Kusuma ya, Bu Dian ya. Bu Devi Kusuma, nanti Bapak Ibu bisa cek itu bisa dicek di webnya IEEE Indonesia Section aja, Pak. Iya, bisa dilihat di IEEE.id, nama bendaharanya siapa, nanti bisa menghubungi kontak. Untuk kontak beliau juga bisa melalui section kalau tidak salah. Di web section ada. Untuk meminta persetujuan atau acknowledgement bahwa beliau menjadi fiscal agent-nya. Oke. Nah, kalau sudah mengisi tadi datanya, kalau kita sudah punya akunnya, maka kita bisa mengisikan masuk ke aplikan dashboard-nya gini ya. Jadi pengajuannya ini kebetulan saya sudah sedang ada satu pengajuan yang aktif. Ini kami mencoba melanjutkan proyek kami yang tahun lalu gitu ya. Makanya di sini namanya adalah Cahaya Budi Luhur fase 2. Ini sebagai kelanjutan dari proyek sebelumnya. Nah, kebetulan di sini untuk organisasi, karena saya dari yang profesional waktu itu pada saat pengajuan OU-nya YP Indonesia. Oke, kalau sudah masuk ke aplikan ini, dashboard-nya, kita pilih apply di sini, maka di sini akan muncul laman peluang-peluang pendanaannya apa saja. Di sini akan ada 3 pilihan. Yang pertama, yang paling atas itu adalah IEEE ComSoc HTB Internet for All yang tadi disebut Pak Atma terakhir tadi. Kemudian yang kedua adalah IEEE HTB Site Project on Pressing Community Needs. Ini adalah yang inti yang kita bahas di sini, salah satu proyek yang saya kerjakan juga. Kemudian di bagian yang ketiga nanti akan ada site petition. Nah, site petition ini adalah tidak untuk diajukan pendanaan, tapi ini adalah salah satu usulan untuk membentuk organisasi site di section tersebut. Nah, untuk pengisian online proposalnya, kalau sudah milih apply yang tadi, maka akan masuk ke online form-nya. Jadi untuk informasi administratifnya, akan ada namanya primary applicant, namanya siapa, emailnya apa, gitu ya. Kemudian primary applicant ini, pengusul utama ini ada di IEEE unit yang mana. Ini biasanya kalau ini kita isikannya adalah Indonesia section. Kemudian dimasukkan IEEE member number gitu ya. Ini harus ada gitu. Kemudian member grade-nya. Member grade-nya di sini untuk STB Site Grant ini untuk student member tidak bisa gitu ya. Jadi harus yang professional member ke atas atau minimal adalah affiliate atau associate member. Ini bisa kita lihat di sini, ini adalah form isiannya ya. Ini yang kemarin saya isi. Bapak Ibu bisa lihat tidak ada pilihan student member atau non-member di sini karena memang
site ini memang hanya dikhususkan untuk anggota yang ingin berkecimpung di masyarakat gitu. Tim pengusulnya ada 2 orang, ya, 1 primary applicant dan 1 lagi co-applicant. Nah, kemudian yang diperlukan lagi adalah organizational unitnya, yang tadi diisikan Indonesia section, kemudian contact name atau ini biasanya bendahara atau treasurer-nya ya, Bu Devi, posisinya adalah section treasurer, kemudian email gitu ya. Kemudian di sini akan ada fokus area yang dikerjakan itu apa. Kebetulan tim kami adalah Sustainable Power Technology. Nah, bagian ini kita kalau mau jadi pengusul harus menghubungi pengurus IEEE Indonesia Section gitu ya untuk meminta persetujuan dan bahwa pengajuan ini adalah pengetahuan mereka karena mereka yang bertindak sebagai penerima dana dari pusatnya sebelum diturunkan ke tim. Nah, kemudian tadi banyak sudah dinyatakan oleh Pak Atma ya, jadi kebutuhan lingkungannya seperti apa dan sebagainya. Untuk pengisian online proposal ini ada poin-poin yang baru gitu ya, dari beberapa kali mengikuti pengisian. Ada beberapa kali yang baru di sini beneficiary ini penggunaan teknologi IEEE Designated Field untuk penyandang disabilitas. Tadi sudah disebut juga, kemudian apakah proyek ini ada unsur pendidikan STEM-nya? Kalau tidak, kenapa gitu ya? Ini kita harus memberikan penjelasan alasannya seperti apa. Kemudian, apakah proyek ini revenue generating? Apakah proyek ini menghasilkan revenue untuk kelanjutannya? Itu kita bisa state apakah proyek ini menghasilkan atau tidak. Jadi kalau dulu murni tidak boleh komersil gitu ya, tapi untuk saat ini mulai bisa yang revenue generating walaupun non komersil sudah mulai diperbolehkan. Kemudian yang paling penting adalah sustainability plan-nya, bagaimana proyek ini akan dilanjutkan oleh penerima manfaat setelah pendanaan ini selesai, karena kan untuk mengantisipasi ya biasa ya kalau di kita kan atau mungkin di tempat lain juga sepertinya ya, sampai IEEE buat seperti ini adalah begitu proyek selesai ya proyeknya mandek karena pendanaannya tidak disupport lagi. Makanya di sini kita harus mempersiapkan sustainability plan-nya seperti apa ke depannya. Oke, untuk manfaatnya gitu ya yang bisa saya sampaikan, kalau Bapak Ibu IEEE member itu dari industrial gitu ya atau bisnis, Bapak Ibu bisa mendapatkan CSR activity tanpa membebani perusahaan misalnya gitu ya, atau bisa dapat tambahan buat CSR. Kemudian kalau Bapak Ibu sebagai akademisi, kita bisa mendapatkan pengabdian kepada masyarakat dengan dana internasional dan bisa diklaim sebagai kerjasama industri karena di sini kita melibatkan industrial partner juga untuk pelaksanaannya. Kemudian juga membantu meningkatkan nilai akreditasi. Ini pengalaman kami kemarin asesmen lapangan dari LAM Teknik. Begitu kita masukkan ada satu kegiatan dana internasional, skornya udah langsung tinggi gitu ya. Nah, kemudian untuk saya pribadi gitu ya, kami dari tim saya dan Bu Lestari ini dana IEEE membership yang sudah kita bayarkan tiap tahun itu akan kembali dalam bentuk pembiayaan kegiatan gitu. Jadi kalau selama ini Bapak Ibu membayar membership tapi ya hanya membayar aja, ya sayang duitnya gitu. Akhirnya waktu itu saya coba gimana caranya ya. Awalnya dulu saya membership itu buat diskon atau ya keringanan biaya conference gitu kan ya, tapi itu kan hanya keringanan biaya. Dulu pernah saya dapat bayar membership-nya $89, dapat diskonnya $700 malah. Jadi hampir 10 kali lebih banyak. Oke, kalau sekarang ya untuk saat ini saya 10 tahunan member ini total yang sudah dibayarkan untuk renewal itu kurang lebih $1.500-an ya kayaknya. Tapi saya sudah mendapatkan benefitnya kurang lebih ya $10.000 lah dari berbagai skema ini. Oke, baik, demikian paparan dari saya gitu ya. Mudah-mudahan bisa memicu Bapak Ibu sekalian untuk
tertarik untuk mengajukan funding. Terima kasih sesi dan kamera saya kembalikan ke panitia Budian, silakan. Baik, terima kasih Pak Indra. Jadi ada banyak, ini sampai jam berapa? Targetnya jam 2.30 ya. Gimana? Mungkin ada, kita selesaikan dulu beberapa pertanyaan ya. Boleh, Ibu. Silakan. Ada Pak Hanugra. Silakan Pak Hanugra. Selamat siang. Ya, Saya selamat siang. Hanugra dari ITS. Saya ingin mengajukan pertanyaan mengenai ada sesuatu yang baru. Di sini ditulis untuk ada special consideration, ada to support project that apply existing proven technology within IEEE designate to change space, bla bla bla. Apakah di sini memang dibutuhkan ada kerjasama dengan disability, gitu? Karena kebetulan kami dari kelompok kami ingin melanjutkan IEEE site yang lalu, kebetulan kami terlibat di tahun yang lalu, kemudian ada sedikit bimbang karena ada beberapa persyaratan yang seperti yang baru, dan di situ tim kami menafsirkan bahwa ada kemungkinan untuk memperpanjang proposal syarat ini harus terkait dengan disability. Mungkin Pak Indra bisa langsung dijawab, Pak. Baik Pak Anugrah ya, terima kasih. Selamat juga sudah bisa mendapatkan pendanaan juga ya Pak ya. Oke Pak. Ya, selamatlah. Saya nggak sendirian berarti. Ya Pak, memang untuk tahun pasca sejak 2021 itu sepengetahuan saya, IEEE ini memang concern ke community atau masyarakat, anggota masyarakat yang memiliki hambatan atau keterbatasan gitu, berarti disadvantage member of community gitu Pak. Jadi seperti warga masyarakat kumuh gitu ya, tapi itu memang sudah biasa ya. Tapi memang yang fokus yang saat ini adalah yang penyandang disabilitas ini, teknologi-teknologi yang bisa membantu para penyandang disabilitas. Memang kalau disabilitas kan memang mereka kondisinya memang sudah tidak bisa diringankan secara fisik mungkin ya, atau secara ini ya, memang mereka punya keterbatasan. Tapi kalau untuk underdeveloped atau kampung kumuh misalnya gitu, mereka harusnya bisa berusaha. Tapi kayaknya kalau IEEE sekarang fokus pada yang memang kondisi fisiknya sudah tidak memungkinkan untuk mereka bekerja atau gimana gitu ya. Nah, mereka akan fokus di situ. Mungkin kalau saya tangkap dari yang paparan ini, kondisi ini, sepertinya kalau yang terkait dengan penyandang disabilitas peluangnya jadi lebih besar gitu Pak, walaupun bukan mewajibkan gitu. Kalau dari saya baca di formnya gitu ya, beneficiary gitu ya. Ini di sini tadi Pak Hatma, saya lupa di ininya Pak Hatma ada tuh yang disability. Memang mereka mengencourage untuk mengatasi kebutuhan penyandang disabilitas, tapi tidak terbatas hanya itu saja gitu loh Pak. Demikian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih Pak Indra. Jadi tadi ada banyak pertanyaan juga tentang apakah ini harus member ya. Tadi dari Pak Indra harus member ya Pak ya. Harus member. Terus kemudian anggota per tim itu berapa Pak? Apakah ada batasan? STB set tim pengusulnya 2 Bu. Primary applicant sama 1 co-applicant. Hanya ada 2 ya? Hanya ada 2. Harus 2, nggak boleh 1 juga. Harus 2, tidak boleh 1, tapi harus 2. Baik, tadi ada beberapa pertanyaan sudah terjawab bahwa yang mengikuti untuk apply site harus member dan harus 2. Iya. Oke, tadi kita molor sampai 10 menit. Kita juga barangkali jika masih ada pertanyaan, Bapak Ibu silakan. Kalau itu member yang tadi yang applicant-nya harus 2, berarti
Saya Hedi. Apakah Iya. yang satu harus member IEEE atau tidak? Member juga, Pak. Oh, harus dua-duanya member ya? Iya, dua-duanya harus member memang. Tapi boleh student. Oh, boleh student. Oke. Iya, kalau membernya member. boleh student. Membernya boleh student. Harga yang $86 tadi itu untuk member ya, bukan student ya? Bukan, Pak. Untuk membership. Member yang profesional. Itu per tahun artinya ya? yang $86 per tahun ya? setahun. Sampai, bukan setahun sih Pak, dari kita bayar sampai 31 Desember tahun berjalan. Oh, jadi kurang ya jadinya. Jadi kalau Kalau kita bayar sekarang ya kurang, Pak. Kalau Iya, saya iya. biasanya melakukan renewal itu bulan-bulan Oktober atau bulan November gitu ya bisa lebih lama. Oke, oke. Jadi kalau gini, saya rencana itu, project saya ini adalah, ini saya highlight dulu, ini adalah Electricity Treatment System. Jadi saya udah baca IEEE, saya udah baca paper-paper, mereka tidak bisa menurunkan NEV ke 0 volt. Ya, NEV ini sangat berbahaya. Itu si Mike Holt, orang NEC, member of NEC National Electrical Code, mengatakan banyak accident gara-gara NEV yang tinggi. Nah, IEEE sendiri, IEEE 1965 kalau nggak salah, 1695 itu mengatakan bahwa NEV boleh di bawah 10 volt. Ya kan? Padahal ini bertentangan dengan NEC yang ekipotensial. Jadi saya ingin supaya orang-orang di sini aman untuk safety and untuk safety kepada orang, terutama di swimming pool, kemudian ke mana saja pokoknya. Ya, jadi itu. Jadi tujuan saya untuk safety di sini. Itu. Apakah kira-kira bisa diterima itu? Saya kira bisa, Pak. Asalkan kita bisa menunjukkan itu tadi, kebermanfaatannya, kemudian... Oh iya, nanti saya terangkan secara ilmiah ada. Secara apa, saintifik. Secara saintifik, tapi bahasanya sih sederhana ya Pak, karena nanti di tiap isian itu kalau nggak salah hanya... Iya, itu apa sederhana sekali. Sederhana sekali. Iya. Itu ada di IEEE semua kok, yang referensinya yang saya pakai itu dari IEEE, orang-orang IEEE. Standar 1695 ya Pak mengenai voltage ya, safety. Neutral to earth voltage. Iya. Ya, tegangan netral ke tanah. Ya. Ini banyak engineer yang nggak ngerti NEV, Pak. Ya kan, saya memerlukan berjam-jam untuk menerangkan di perusahaan gas negara tentang NEV, ya. Makanya di NEV ini sangat penting. Itu makanya saya akan proklamirkan, ini loh buatan Indonesia, Anda harus bangga. Semua di dunia tidak bisa menurunkan NEV ke 0 volt. Tapi kami Indonesia bisa, Pak. Ya, asal nanti untuk mengajukan funding asal bisa men-state signifikansi atau kebutuhannya itu seperti apa, misalkan ya, itu bisa meningkatkan peluangnya juga sih, Pak. Oke. Dan ini Pak Indra harus ada mitra ya, Pak ya? Mitra wajib ada. Iya, mitra industri itu artinya ya kita tidak mungkin sendiri sebetulnya gitu ya. Mitra industrinya ada. Ada PT-nya. Jadi dari apa PGN ya? Saya ini dari perusahaan sertifikasi kompetensi Indonesia. Ya kan? Iya. Terus kami juga kerjasama dengan PT Arkanindo. Jadi yang memproduce ETS, Electricity Treatment System. Gitu. Ya, memang mitranya selama dia memang mitra yang berkompeten atau di bidangnya gitu ya. Saya kira berpeluang juga, Pak. Oke, ya. Tapi nanti mungkin di community yang saya harus kenal, di community, di swimming pool, di yang berhubungan dengan masyarakat. Ya kan, itu kan humanitarian. Iya, betul. Nanti kebutuhan di lingkungannya itu yang harus bisa diidentifikasi jelas. Terus saya perlu surat supporting letter ya dari mereka bahwa, hey guys, this is good for us, gitu ya. Harus ngomong kayak gitu ya. Iya. Oke, Mas. Matur suwun. Sama-sama, Pak. Terima kasih Pak Hedi.
Ini waktu sudah Ini lebih saya dapat dari sertifikat nggak ini? Pak Hatma. Oke, Sertifikat Budian, of mohon izin attendance. bertanya, ada titipan pertanyaan dari Pak Ari terkait Ya, penggunaan silakan. dana yang boleh dan yang tidak boleh itu seperti apa? Apakah boleh untuk ongkos bikin software atau bayar programmer untuk develop software seperti itu? Pertanyaan dari Pak Ari. Terima kasih. Itu setahu saya kalau untuk apa fee itu kayaknya nggak boleh deh Pak. Saya dulu pernah mengajukan ya di 2021 apa programming fee gitu itu kami nggak bisa dapat pendanaan. Tapi kalau misalkan beli software begitu gimana Pak Indra? Beli software asal bisa dijamin bahwa dia software yang berkelanjutan gitu ya Bu. Itu juga kemarin 2000 jadi pengalaman kami dulu 2021 sempat 2 kali mengajukan karena memang direvisi gitu ya. Dapat kesempatan revisi. Jadi pertama kami mengajukan fee untuk pembuatan softwarenya gitu ya. Itu sama sideboard-nya sama evaluator dinyatakan ini apa masih masuk dalam klausul apa di situ gaji dan biaya untuk ke orangnya gitu loh. Nah, Jadi akhirnya kami coba. Gaji honor tidak diperbolehkan ya? Iya, karena kan posisi kita di IEEE jelas sebagai volunteer gitu ya. Jadi kita tidak ada komponen untuk pembiayaan ke orang. Jadi memang dananya itu full untuk kelengkapan kegiatan yang dilaksanakan. Kalau itu narasumber bagaimana? Saya kira nggak bisa juga, Bu. Tidak bisa juga? Iya, nggak bisa juga mendatangkan narasumber itu nggak bisa. Karena memang di IEEE ini memang fokusnya ke penyediaan teknologi yang dimanfaatkan untuk masyarakat. Jadi seperti itu. Nah, berarti kalau sosialisasi bisa ya Pak? Sosialisasi mengadakan workshop itu boleh? Sosialisasi. Karena misalkan asumsinya kita yang support untuk bangunan development software-nya, kemudian kurang jelas. Halo, bisa dengar? Ya, sudah terdengar. Ya, asumsinya kita menyediakan software-nya untuk membantu komunitas gitu ya, Bapak. Kemudian kita untuk mengimplementasikannya itu kan perlu engage dengan para communities gitu kan dan stakeholders yang lain gitu. Mengadakan workshop, kemudian apalagi ya Pak? Atau paling gampangnya ya rambu-rambunya apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Misalkan workshop itu yang diperbolehkan apa aja gitu komponennya? Kalau workshop saya belum pernah dengar dapat pendanaan ya. Kecuali kalau yang dari Bu Dewi Liliana itu yang pernah dapat, dia malah mendevelop virtual learning system gitu. Virtual learning system untuk anak-anak selama masa pandemi seperti itu. Jadi remote learning augmentation system kalau nggak salah tadi di PowerPoint-nya Pak Hatma ada itu yang apa tadi di low bandwidth immersive virtual classroom ini kalau nggak salah itu proyeknya Bu Dewi itu. Ya sustainable itu kalau nggak salah sampai 3 tahun kemarin diperpanjang. Tapi memang bentuknya adalah learning gitu loh, Pak. Learning material, bukan hanya sekedar sosialisasi, tapi kita mendevelop learning material yang nantinya akan dipakai atau digunakan oleh tadi IEEE Tri-Engineering atau IEEE Learning Network gitu, ILN sebagainya. Itu bisa didanai ya Pak ya learning material, dan materialnya bisa diberikan harga gitu. Untuk itu saya kurang tahu ya, saya belum pernah mengajukannya seperti itu karena untuk yang waktu itu kami membuat develop software aja, yang tadi untuk biaya software developernya nggak dikasih, kita revisi, kita coba membeli software, ternyata mereka mempertanyakan apakah software ini sustainable atau tidak gitu, walaupun kita beli putus ya, tapi mereka masih meragukan bahwa software yang kita beli itu sustainable. Memang agak-agak susah, akhirnya kami putuskan kayaknya sih arahnya itu mereka implementasi teknologinya yang kalau bisa ya
apa yang Hardware. low cost. Kalau lebih ke hardware ya, kalau dana besar itu lebih ke hardware, kalau software mungkin tidak sebesar yang hardware juga. Ini ada, oke, kita mungkin selesaikan sampai jam 2.50 ya. Oke. Ini masih ada 7 menit lagi. Ada Pak Fuad dan Bu Lailatul Husniah yang mau bertanya. Pak Fuad, ada Pak Fuad. Ya Bu, terima kasih untuk waktunya. Sebetulnya yang ingin saya tanyakan tadi sedikit sudah disinggung oleh Pak Indra ya. Jadi kebetulan kan Pak, saya di Banyuwangi itu kan juga tergabung dengan yayasan penyandang cacat gitu kan. Oh ya. Bahkan kami di Banyuwangi sekarang sedang mempelopori daerah-daerah di Indonesia untuk punya unit layanan disabilitas di kabupaten gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan, kalau misalkan kami mengembangkan media ajar gitu Pak, misalkan itu adalah skopnya adalah untuk anak tunadaksa, tunagrahita gitu kan. Nah itu kita buatkan semacam kayak permainan pasir berbasis virtual reality kayak gitu, itu masih masuk dalam skop apa namanya pengabdian ini ya Pak? Sepertinya masuk itu Pak, karena kan tadi proyeknya dari Indonesia juga ada tadi yang immersive virtual classroom tadi. Maaf, yang immersive virtual class tadi itu kan juga salah satu bentuk apa ya, media ajar seperti itu gitu, karena ini. Jadi nanti akan ada pertanyaan Pak, kalau Bapak mengisikan formnya, online formnya itu nanti akan ada pertanyaan apakah proyek Bapak itu menggunakan open source atau open resource yang bisa digunakan oleh orang lain. Ya. Ininya kalau open source atau open resource berarti kan mereka menilai ini berarti sustainable karena bisa dimanfaatkan oleh orang lain gitu. Gitu ya Pak. Saya kira untuk yang penyandang disabilitas itu di Indonesia peluangnya sangat besar sekali karena memang apa ya, handicap care di Indonesia itu masih secara umum masih kurang ya. Ya, pengalaman kami mengelola memang begitu Pak. Jadi untuk supporting dari pihak pemerintah ataupun dari pihak swasta juga masih sangat kecil sih sebetulnya. Okay. Terima kasih Pak Indra untuk penjelasannya. Terima kasih Pak Fuad. Monggo Bu Lailatul Husniah, mungkin terakhir nih ya. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi yang ingin saya tanyakan terkait pendanaan Bapak. Tadi kan dicontohkan bahwa pendanaannya ada dari luar IEEE. Nah untuk tahun ini apakah memang itu wajib ada? Kita sebutkan pendanaan tidak hanya dari IEEE saja, tapi juga dari organisasi lain seperti itu. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bu. Memang apa ya? Ini ya berdasarkan pengalaman kami juga gitu loh. Proyek kami yang diolah itu pun waktu itu tidak mencantumkan pendanaan dari sumber lain. Karena ya waktu itu memang dia masa pandemi juga. Tapi memang kalau dari kami amati dari 2 proposal yang berhasil lolos, itu memang kondisinya mencantumkan other funding itu tadi. Jadi memang yang kita tangkap adalah IEEE tidak mau menjadi penyandang dana tunggal gitu. Jadi memang sebaiknya ada disebutkan gitu Pak ya, pendanaan dari di luar IEEE seperti itu ya. Iya betul. Jadi kayak mungkin kalau dari mitranya itu juga mau berkontribusi, tidak harus dalam bentuk uang ya Bu ya. Kalau tadi saya cantumkan mitra kami itu adalah in-kind support. Jadi mereka memberikan after installation support-nya dalam ya kita kan bisa membuat valuasinya ya, kita masukkan nilainya seberapa gitu. Ya, baik Pak. Terima kasih. Agak beda dengan Dikti ya Bu Dian ya Pak Atma ya. Terutama yang dari universitasnya. Kalau Dikti kalau nggak salah justru nggak boleh ada dana lain. Kalau di matching fund harus ada Pak 15%. Sekarang sudah ada 5-15%. Dalam bentuk cash, in cash gitu. Oh gitu ya. Yang lainnya kalau kan 1:1 banding 1 diri 1 mitra, tapi yang mitra itu antara 5-15% tergantung jenis mitranya harus ada in cash. Oh iya. Tapi untuk IEEE nggak jawab ini nggak Pak, maksimal apa harus minimal berapa persentasenya? Untuk IEEE atau bebas?
sepertinya nggak ada ya, cuman kita mencoba memantaskan aja gitu ya kemarin itu. Jadi akhirnya ketemunya adalah IEEE itu kira-kira 2/3-nya lah proporsi yang dari IEEE. Karena kan dari sumber dana yang bisa kita dapatkan itu kayak dari kampus kami sekian, dari mitra sekian, dari itu dengan dana seperti itu tembus. Yang dulu juga kami sempat menggunakan dana dampingan dari Insinas kalau nggak salah waktu itu, karena kan proyek kami itu dana Insinasnya harus sudah jalan gitu, proyek udah jalan, dananya belum turun, kita cobalah masukkan tapi Insinasnya bukan Insinasnya dari Dikti, kemarin kita Insinasnya dari universitas gitu ya. Akhirnya tembus juga, jadi dari situ kita dapat gambaran kira-kira memang proporsinya 50% lah sampai 2/3-nya itu IEEE masih mau. Ya, baik, terima kasih Pak Rian dan Bu Dewi. Terima kasih Bu Leatu. Ini waktunya sudah habis ya, sudah kelewat. Mungkin kita tutup dulu. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, bisa dikirim nanti Pak Hatma akan mengirimkan file ya, file-file yang terkait dengan ini, materi ini lewat email yang sudah didaftarkan lewat Google Form. Nanti dari situ mungkin bisa di-replay ya Pak Hatma ya, untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab pada sesi ini. Oke, baik. Nah, terima kasih atas atensi Bapak Ibu semua. Waktu saya kembalikan ke Mbak Adelia Hana. Silakan Bapak. Thank you, Ma'am Dia Sawitri. Now we have come to the conclusion of our program. Thank you, Mr. Hatma and Mr. Indra for the insightful presentation. Ladies and gentlemen, on behalf of the Humanitarian Technologies Board, we would like to say thank you for your active participation today and have a great rest of your day. I'm Adelia Hana signing off. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Adelia sudah berkenan hadir. Terima kasih Bu Dian dan Mbak Adelia. Terima kasih Pak Indra. Terima kasih juga Pak.